Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semangat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Maamsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang semalam ramai diperbincangkan di berbagai sosial media. Terutama juga ada yang japri ke saya perihal keputusan Ustadz Yusuf Mansur untuk membeli saham Bank MNC atau BABP yang mungkin sedang trending ya. Nah, teman-teman silakan dibaca lengkap beritanya di berbagai media yang mungkin sudah semalam bahkan sekarang di bisnis.com itu sudah masuk berita terpopuler ya, berita terpopuler. Jadi di sini bisa kita baca bahwa Ustadz Yusuf Mansur ini membeli saham BABP 250 juta lembar ya, dan dipimpin oleh konsorsium ya, melalui Winfly afiliasi MNC Capital. Nah, sebenarnya berita ini mungkin berkaitan juga dengan beberapa keputusan Pak Yusuf Mansur sebelumnya gitu ya. Di beberapa video sebelumnya saya mungkin pernah membahas juga. Di sini saya sampai membuat satu tagar atau tagarnya Mansurmologi. Jadi ini sudah dibahas sejak 6 bulan lalu ya teman-teman. Misalnya ketika Pak Yusuf beli saham Garuda, saham GMFI, kemudian WSKT juga, kemudian apalagi waktu itu banyaklah beberapa saham yang ini juga kan di sini ada nih saham Mansurmologi, kemudian GIA, GMFI. Nah ini juga BCAP yang merupakan saham dari MNC Capital, kemudian Waskita Karya dan yang lainnya. Nah, kalau saya sih sederhana ya, kalau ditanya emang kenapa sih Pak UYM beli BABP begitu. Kalau saya sih kan tidak heran, kenapa? Karena sebelumnya pun sudah membeli BCAP, yang BCAP sendiri kan sudah, kalau kita kaji dari sisi indeks saham syariah Indonesia kan tidak masuk begitu ya. Jadi kalau sekarang beli BABP, kalau dalam persepsi saya atau dalam pandangan saya sih itu tidak sesuatu yang mengejutkan gitu, karena sebelumnya pun beliau ini sudah beli BCAP, yang mana BCAP pun sudah bukan saham isi. Nah, untuk mengomentari hal ini sebenarnya kalau saya ditanya sih simple gitu. Setiap orang punya preferensi atau punya pilihan untuk memilih portofolionya, dan ini bukan, menurut saya bukan masalah benar atau salah gitu, tapi ini masalahnya lebih ke preferensi saja gitu, fikih mana yang akan diambil gitu ya. Karena apa? Karena kita pun yang berinvestasi di saham syariah kan tidak 100% bersih dari yang namanya bunga begitu ya. Terutama kriteria saham syariah yang di Fatwa 135 tahun 2020 pun kan istilahnya masih mentoleransi ada batas utang berbasis bunga, kemudian pendapatan non halal. Nah, karena itu juga ini kembali ke masalah preferensi fikih yang kita ambil gitu. Jadi kalau memang meyakini bahwa bunga bank itu riba, maka pasti kita tidak boleh membeli saham perbankan. Tapi kalau misalnya itu mengambil pendapat yang membolehkan, ya it's okay juga. Kenapa? Karena itu kan pendapat namanya ya. Pendapat itu bisa berbeda. Kalau teman-teman ingin membaca kajian secara keilmuannya, saya punya artikel yang menarik ya. Ragam pendapat ulama tentang hukum bunga bank. Di sini ada beberapa pendapat, misalnya ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan gitu. Dan setahu saya sih ada 3 ya kalau dari Munas Alim Ulama NU itu. Pertama, ada yang menyamakan bunga bank dengan riba secara mutlak jadi haram, ada yang tidak mempersamakan sehingga hukumnya boleh, dan juga yang mengatakan itu syubhat. Jadi pilihan investasi itu akan berawal dari misalnya pemahaman kita tentang pendapat ini. Jadi, nah kalau kita ada fatwa tentang kriteria saham syariah, maka di situ pun akan berbeda orang. Ada yang memperlakukannya sebagai fatwa yang berlaku untuk sebagian orang, ada yang ada yang menganggap bahwa fatwa itu berlaku untuk semua orang yang ada di Indonesia, atau juga boleh berbeda pendapat. Jadi di fatwa MUI sendiri itu ada orang yang sangat frontal menentang karena masih ada unsur ribanya, ada yang menentang karena ini terlalu dibatasi, jadi bebas-bebas saja. Nah, itu juga akhirnya kembali ke pendapat masing-masing. Nah, maka saya lebih nyaman ketika membaca hadis yang ada di artikel ini.
gitu ya. Ini sering saya hafalkan waktu kecil tapi dengan redaksi yang berbeda. Jadi kalau saya waktu itu menghafalnya itu albirru husnul huluk wal ithmu mahaka fi nafsika inda ghairika. Itu dulu hadisnya pendek gitu. Ya, kalau nggak salah riwayat Muslim waktu itu. Nah, kalau ini ada riwayat Ahmad gitu ya. Kalau dulu artinya gini, albirru husnul huluk, kebaikan itu perilaku yang baik gitu. Wal ithmu, sedangkan dosa itu mahaka fi nafsika, sesuatu yang membuatmu malu inda ghairika, ketika dilihat oleh orang lain. Jadi saya sendiri kemudian anak saya tanamkan seperti itu. Kalau kamu merasa malu dilihat oleh orang lain, boleh jadi itu dosa. Contoh yang paling simpel adalah ketika kita mohon maaf telanjang gitu. Kalau kita telanjang sedang mandi di kamar mandi sendirian, kita mungkin nggak malu ya karena nggak dilihat orang lain. Kemudian misalnya kita merasa malu, maka telanjang di depan banyak orang itu adalah sesuatu yang berdosa gitu. Itu simpelnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung, Mang ini bingung gimana ya gimana. Kalau saya sih nggak bingung gitu. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang tidak menenangkan saya tinggalkan. Dan ini ada hadisnya juga. Jadi kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwamu. Sedangkan dosa, nah ini wal ithmu mahaka fin nafsi wa taradada fis sadri wa in aftaka nasu aftuka. Sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan. Kembali lagi ini masalah persepsi gitu ya. Jadi sesuatu yang dianggap dosa atau apapun itu juga kembali ke ilat hukumnya gitu. Kita tidak bisa menggeneralisir bahwa ketika orang membeli ini maka orang akan berdosa. Ketika melakukan ini orang akan berdosa. Contoh yang saya berikan. Ketika misalnya dalam keadaan darurat, maka ada kaidah usul fikih. Ad-darurat tabihul mahzurat. Darurat itu membolehkan hal-hal yang tidak dibolehkan. Contoh, di Quran sering diulang gitu. Famanidra gaira bagin wala adin fala isma alaih. Barang siapa yang sampai harus memakan bangkai karena tidak ada lagi makanan. Ini konteksnya tentang memakan makanan haram gitu ya. Sampai tidak ada lagi makanan tanpa berniat untuk melampaui batas dan melawan hukum Allah, maka tidak ada dosa sedikit pun. Nah, maka saya mencoba berpikir bijak ketika ada orang yang katakanlah, mohon maaf ya teman-teman, mengambil pinjaman ke bank itu belum tentu dia berdosa. Kenapa? Karena boleh jadi dia itu dalam keadaan darurat. Ya. Dulu memang saya terus terang, saya tidak punya utang spesial pun ke bank. Tapi tidak lantas membuat saya harus merasa lebih baik dibanding orang. Kenapa? Karena boleh jadi ketika ada seorang yang meminjam uang ke bank dan dia tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan hidupnya kecuali dengan meminjam itu, maka dia tidak dosa sedikit pun. Kenapa? Karena terpaksa. Maka tugas kita sebagai orang yang punya mungkin membantu dia gitu, membantu dia melepaskan diri dari jeratan utang itu. Maka ada zakat, maka salah satu asnaf atau salah satu golongan mustahik zakat adalah gharimin, orang yang terlilit utang banyak. Ya sebenarnya Islam itu memberikan konsep membebaskan orang dari jeratan utang. Jadi kita berpikirnya solusi. Kembali ke masalah pemilihan tadi, kriteria saham. Jadi bagi saya semuanya ada preferensi fikihnya, semuanya ada ijtihad ulamanya, dan silahkan berbeda pendapat dalam hal ini. Kenapa? Saya bukan cari aman, karena bagi saya tuh menjadi orang di tengah itu bingung gitu, karena kita kadang tidak masuk ke kanan dan tidak masuk ke kiri, karena tugas kita sebagai umat Rasul sebenarnya yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan gitu kan. Kita harus ada di tengah, moderat gitu. Tidak bisa ketika memandang sesuatu itu tidak bisa letterlek, tapi harus dikaji lagi apa alasannya menjadikan seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjadi hakim yang paling utama di dunia ini. Semuanya ada alasannya untuk menilai orang. Dan semakin teman-teman belajar tentang hakikat kehidupan atau misalnya tidak membatasi bahwa agama itu hanya fikih, maka teman-teman akan semakin terbuka untuk memandang orang lain. Nah, dalam hal ini saya berbeda pendapat dengan UYM dalam masalah memilih saham. Tapi bukan berarti saya tidak menghormati beliau dalam ilmu yang lain gitu. Karena boleh jadi dalam ilmu lain beliau adalah masternya gitu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tetap berpikir positif apapun yang terjadi. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa bertransaksi sesuai dengan ketenangan kita, keyakinan kita, dan ada landasannya. Nanti pokoknya gini aja lah, kalau nanti ditanya oleh siapapun kenapa beli saham ini, kita bisa menjawab alasannya. Itu sudah menjadi sesuatu yang menghindarkan kita dari spekulasi, dari gharar, dari asal pilih begitu.
Jadi mengomentari tentang berita ini saya sih santai begitu. Kenapa? Karena mungkin Pak UYM ini punya alasan tersendiri membeli saham ini, dan kita nanti patut menyimak dari alasan beliau ya ke depannya seperti apa. Karena bagi saya itu tidak kaget. Kenapa? Karena silahkan teman-teman cek di video-video sebelumnya dari saya. Itu sejak bulan Desember Januari itu kita sudah sering membahas tentang saham-saham mansurmologi gitu, saham-saham yang dibeli oleh Pak UYM. Tapi memang tanda kutip mungkin bagi sebagian orang itu kontroversial. Kenapa? Karena saham-sahamnya kok memang banyak yang nggak syariah. Nah, kembali lagi, itu pasti ada alasannya, dan suatu ketika kita akan tahu kenapa alasan seperti itu. Tapi kalau kita boleh ikut nggak? Ya terserah teman-teman. Teman-teman kenapa ikut? Alasannya harus ada. Kalau saya kenapa? Nah, ini saya jelas, ini alasan saya tidak ikut. Jadi saya buat sebuah pernyataan. Ini alasan saya tidak ikut membeli saham Garuda misalnya. Di situ ada penjelasannya. Nanti teman-teman boleh cek ya. Jadi ya saya punya alasan gitu, kenapa beli ini, kenapa tidak beli ini. Karena bagi saya ya prioritasnya tadi mungkin berbeda dengan teman-teman juga. Ada yang mungkin yang penting cuan gitu. Kan ya PC, ada juga yang penting cuan. Kalau saya enggak sih. Yang penting syariah gitu. Jadi yang pertamanya ya saham isi dulu gitu. Terlepas kontroversi kriterianya, tapi minimal gitu. Sesuatu yang tidak bisa kita kejar semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Jadi ya jangan sampai ada alasan emang nggak ada yang syariah murni. Kita buat ikhtiar, misalnya kita membuat saham yang tidak punya utang ke bank. Jadi kita punya ikhtiar juga untuk mencari saham yang benar-benar bersih, bukan tanpa ikhtiar gitu. Nah, kalaupun misalnya kita terpaksa beli saham yang syariah tapi tidak 100% ideal, ya tadi alasannya karena tidak semua bisa kita kejar semuanya saat ini gitu. Malah sesuatu yang tidak bisa dikejar semuanya, jangan sampai ditinggalin semuanya. Sama halnya dengan orang yang mau sholat tapi bajunya terbatas karena belum punya baju. Tapi jangan sampai ketika belum punya baju yang layak meninggalkan sholatnya gitu. Pakai aja baju semampunya meskipun belum menutup aurat sepenuhnya. Itu adalah kaidah usul fikih yang perlu kita dengungkan di saat-saat seperti ini, supaya kita lebih berpikir bijak dan berpikir berbaik sangka kepada pilihan orang lain. Oke, bonusnya dari saya untuk video ini adalah, nah karena 2 hari ini kita ramai dengan farmasi lagi, karena mungkin ya mohon maaf juga, kita doakan semoga yang terkena COVID segera sembuh. Sudah banyak sekarang melonjak lagi grafiknya. Mudah-mudahan Allah segera angkat pandemi ini di dunia ya, karena ini di dunia terjadinya. Nah, saya buatkan ini berdasarkan laporan keuangan terbaru 2021 kuartal pertama. Kita cek dari 5 saham yang sering diungkapkan, yang sering dibahas sebagai saham yang mewakili farmasi di bidang healthcare, mana yang paling bagus secara kinerja. Oke, kita langsung ke ini, semuanya syariah kalau tidak salah ya. Oke, semuanya syariah. Kemudian saya nggak punya kelima-limanya teman-teman, jadi saya dipom-pom, bukan pom-pom. Saya nggak punya kelima-limanya. Kalaupun mau beli ya sekarang ya, mungkin gitu kalau punya uangnya. Jadi saya bebas ngebahas saham karena saya nggak punya keterikatan dengan saham-saham ini. Nah, untuk misalnya pendapatan, kita lihat yang fantastis memang enough ya. Di sini ada 152% enough. Saya nggak tahu dari mana tuh. Gitu. Kita lihat aja. Ya mungkin naik ya. Naik hampir 2 kali lipat nih. Kemudian juga dari laba bersihnya ini sebenarnya harusnya turun ya. Turun ya, anjlok nih, bener turun. Tapi naik di sini ya. Ini salah nih kayaknya. Rumusnya salah. Harusnya turun ini. Oh iya bener, naik sih, asalnya rugi jadi untung. Oke. Nah, kita lihat ke rasio aja ya. Kalau kita lihat di rasio ini, maka yang paling murah tanda kutip begitu ya, secara PI ya TSPC begitu. Kemudian PBV-nya pun TSPC. Jadi memang TSPC ini kalau dari fundamental biasanya menarik begitu, tapi ya tadi dia di pasarnya kurang liquid ya, seperti itu. Jadi kita bahas kalau dari sini secara net profit margin yang paling menarik adalah Kalbe Pharma, return on equity TSPC. Jadi kalau yang fundamentalnya agak mendingan itu TSPC dan Kalbe Pharma begitu. Tapi kalau dari sisi pasar biasanya yang ramai itu KF, INAP dan PH, karena itu tanda kutip paling mudah digoreng begitu ya teman-teman. Tapi ingat,
KF itu meskipun kemarin ARA, INAP itu ARA, PH itu hampir ARA misalnya, atau ARA bahkan saya nggak, karena saya nggak lihat pasar hari kemarin. Tapi ingat itu belum kalau yang beli di 5.000 6.000 di KF itu ya belum balik modal juga gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, tetap gunakan trading plan dan gunakan money management yang ketat karena ini pasarnya sedang bearish, sedang turun. Jadi mengail atau memancing saham di pasar yang tengah bearish itu diperlukan ekstra ketat untuk stop lossnya dan yang lainnya. Silakan nanti pelajari teman-teman, sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Itu saja bonusnya untuk pagi ini. Semoga menjawab apa yang dilakukan oleh teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan silakan cek di komentar di bawah ini. Terima kasih. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Mahansi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.